yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai sabda awal dalam ibadah kita kali ini saya mengambil dari surat Ibrani 12 ayat 28 yang menyatakan, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu begitu mengasihi kita. Karena itu Dia pun memberikan hukum kasih sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan itu harusnya kita lakukan dengan sempurna. Tetapi kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Karena itu dalam ibadah kali ini mari kita bersama-sama mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita karena tidak dapat melakukan hukum Tuhan itu, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, begitu peduli dengan keberadaan hidup kami. Namun kami sadar Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu yang seharusnya kami melakukan seluruh kehendak-Mu dengan sempurna, kami sadar bahwa seringkali kami gagal, seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, seringkali kami tidak menjadi teladan, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa itu semua mungkin menyakitkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan lebih jauh dalam ibadah kami kali ini, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengaku semua dosa, semua kelemahan kami ini Tuhan, dan kami juga dengan kerendahan hati mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tidak dapat melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kami yakin Tuhan tetap sediakan bagi kami.
Dan tolonglah kami agar dalam kehidupan kami ke depan, kami boleh hidup, belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan dengan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita sebagaimana ditulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan yang dinyatakan dalam kitab Ibrani 10 ayat 25. "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyatukan hati kita dengan umat percaya yang ada di seluruh dunia ini dengan mengucapkan pengakuan iman kita, dan hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Untuk meneguhkan pengakuan iman kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pintakan selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan sehati kita akan berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Dan secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini setelah kurang lebih 5 bulan kami beribadah di tempat kami masing-masing, bahkan saat ini masih ada yang harus tetap beribadah di tempat masing-masing karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersama-sama di tempat ibadah ini. Tapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan tetap hadir untuk kami semua. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk
keberadaan bangsa dan negara kami saat ini, di mana sejak bulan Maret yang lalu tidak hanya negara kami bahkan seluruh dunia mengalami satu pergumulan yang berat oleh karena pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong secara khusus untuk pemerintah di dalam mencari solusi terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun kami melihat bahwa sampai saat ini usaha itu pun belum benar-benar menunjukkan hasil dalam pengertian akan berakhirnya pandemi COVID ini. Karena itu Tuhan kami sungguh berdoa Tuhan, supaya Tuhan tetap menolong berbagai upaya yang dilakukan melalui pembuatan vaksin yang sekarang sedang dilakukan baik oleh pemerintah kami maupun juga oleh dunia Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong pada akhirnya ditemukan vaksin yang tepat sehingga pada akhirnya pandemi ini mata rantainya boleh diputuskan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tidak tahu Tuhan apa maksud Tuhan dengan peristiwa yang dialami oleh bangsa kami bahkan dunia saat ini. Tetapi kami yakin satu hal bahwa di balik pandemi ini kami yakin ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kami sebagai orang percaya, sebagai manusia menyadari bahwa apapun yang kami miliki, kemajuan teknologi apapun, kalau Tuhan sudah mengizinkan maka itu semua tidak bisa berfungsi dengan baik, bahkan bisa terganggu. Karena itu Bapak tolonglah kami melalui apa yang dialami saat ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan khususnya boleh semakin berserah dan berharap pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan muliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis yang harus berada di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi. Tuhan juga beri kekuatan bagi mereka, berikan imun yang kuat, sehingga mereka juga boleh menolong orang-orang untuk melalui masa kritis mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong baik jemaat-Mu di Getas ini maupun juga di Pepantan, di Gentan maupun juga Kadirejo yang hari ini juga memulai ibadah bersama di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati, sehingga melalui apa yang kami lakukan pada akhirnya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin pada hari ini belum dapat hadir ke gereja oleh karena memang situasi dan juga keterbatasan tempat yang tersedia. Kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami juga berdoa untuk program-program gereja, ada banyak yang tidak dapat berjalan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong, Tuhan berikan hikmat. Pada akhirnya ada beberapa program yang bisa berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sutaji dalam sebagai gembala jemaat di tempat ini, biar Tuhan juga tetap menolong memberkati agar Bapak Pendeta Sutaji juga boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Juga kami berdoa untuk majelis yang ada, Tuhan juga menolong memberkati dalam memikirkan, menggumuli pelayanan yang kami boleh lakukan di masa new normal ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, untuk jemaat-Mu yang mungkin ada yang bergumul tentang pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga menolong memberkati, bahkan yang mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu Listia Dwi Aryadi yang besok hari Rabu tanggal
9 September akan mengikuti tes CPNS tahap yang kedua. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga bahkan kemampuan untuk menghadapi tes ini dengan baik. Dan biarlah pada akhirnya Tuhan juga memberikan hasil yang terbaik bagi anak-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang berusia lanjut. Di tengah-tengah situasi ini kami secara khusus mau berdoa Tuhan supaya Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka. Di tengah-tengah kerinduan mereka untuk beribadah, tetapi dengan ketatnya peraturan tentang protokol kesehatan untuk melindungi para orang tua ini, kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami untuk mereka menjawab kerinduan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, bahkan untuk anak-anak kami juga, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong agar mereka pun juga boleh terjangkau dengan pelayanan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang berupaya dengan berbagai cara menggunakan fasilitas yang ada untuk melayani anak-anak sekolah minggu ini. Biar Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya kami menyerahkan untuk kehidupan kami pribadi masing-masing dalam setiap pergumulan kami yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan saat ini, namun kami yakin Tuhan yang mengetahuinya. Karena itu Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan kasih Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, dan biarlah persembahan ini pada akhirnya Tuhan memberkati, dan melalui persembahan ini juga pelayanan dapat terus berjalan dan pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga, kami naikkan rangkaian doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita akan menerima firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini tetap terbuka di hadapan kita dan kita kembali memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk menerima firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan, bahkan tidak hanya itu Tuhan, kesempatan yang Tuhan juga berikan pada kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Inilah hal yang penting bagi kami Tuhan, untuk kami kembali memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Karena itu Tuhan, berikanlah hikmat, kemampuan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, firman Tuhan menyatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memelihara dalam hatinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini agak lega ya, karena kerinduan kita kurang lebih 5 bulan ini ingin beribadah. Banyak orang sudah bertanya, kapan ya kita bisa beribadah lagi? Kapan ya kita bisa beribadah? Walaupun majelis sudah berusaha untuk membuat pelayanan melalui online, tetapi tetap tidak puas kalau kita tidak berkumpul bersama. Nah, kemarin pun masih ada beberapa yang bertanya karena memang tempat yang disediakan sesuai protokol kesehatan yang seperti ini terbatas, sehingga ada beberapa jemaat yang tidak diundang, tidak menerima undangan. Nah, sehingga akhirnya mereka sempat bertanya, kok hanya segini ya? Karena memang kita boleh melaksanakan ibadah dalam protokol seperti ini. Ya, kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi ini saya melihat ada kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan yang begitu besar. Tidak hanya di rumah, tetapi kerinduan untuk bersekutu bersama. Walaupun tentu suasananya sangat berbeda. Ya, sekarang saya melihat semua kita harus pakai masker. Begitu datang harus setengah jam sebelumnya karena kita harus mencuci tangan, mengikuti protokol yang ada. Ya, bersyukur hari ini tidak ada yang suhunya melebihi target ya, Mbak Vivi. Ya, semuanya normal, berarti kita semua sehat ya, puji Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tetapi itulah yang harus kita lakukan dalam situasi new normal ini dengan keberadaan pandemi ini. Kembali kita melihat firman Tuhan hari ini di bawah tema bertumbuh dalam karya keselamatan Allah melalui ibadah. Ada beberapa hal yang akan kita lihat dari firman Tuhan ini dalam tema yang seperti saya katakan tadi, bertumbuh dalam karya keselamatan Allah melalui ibadah. Kita melihat bahwa karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah, seharusnya yang layak diterima oleh manusia itu murka Allah atau penghukuman. Itu yang layak manusia terima. Tetapi kita bersyukur karena Allah begitu luar biasa, Dia tetap berkarya, Dia tetap mencari manusia yang sudah berdosa. Bayangkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, Allah mencari. Kadang-kadang saya bertanya, apakah Allah tidak tahu mereka bersembunyi? Apakah Allah tidak tahu tempat mereka bersembunyi? Sehingga Allah melangkah dan mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Seakan-akan Dia tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sebenarnya tahu, pasti tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi setelah mereka melanggar perintah Allah. Tetapi itu menunjukkan betapa Allah tetap mengasihi manusia sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita sebagai manusia belum tentu, ketika orang menyakiti hati kita, biasanya tidak mudah bagi kita untuk mengampuninya. Tetapi Tuhan kita melihat, sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintahnya, tentu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap peduli, Tuhan mencari. Bahkan saat itu Tuhan memberikan mereka pakaian sebelum Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden itu. Tuhan tetap peduli. Dan setelah keluar dari Taman Eden, manusia terus berkembang. Tetapi kehidupan manusia pun berulang kali jatuh dalam dosa, berulang kali menyakiti hati Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan begitu setia dengan berbagai upayanya untuk menyelamatkan manusia. Dan sampai akhirnya, melalui karya terbesar keselamatan Allah, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan bahkan sampai harus mati di kayu salib. Kita melihat karya keselamatan Allah yang begitu besar itulah
yang memungkinkan kita akhirnya yang harus dihukum, harus mendapat murka Allah, tetapi akhirnya diselamatkan dan dijanjikan akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Lalu di sini tema kita adalah bertumbuh dalam karya keselamatan Allah. Artinya ternyata ketika anugerah Allah itu Tuhan sediakan dan kita menerima anugerah itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi kita perlu bertumbuh dalam karya keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Yaitu salah satunya yang kita lihat hari ini, yaitu melalui ibadah. Apa itu ibadah? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata ibadah, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Banyak orang yang berpikir, oh ibadah itu kalau kita datang ke gereja seperti ini, berkumpul bersama, memuji Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, menerima salam berkat dan lain sebagainya, itulah ibadah. Sehingga saya mendengar dari beberapa teman, bukan di GKJTU, beberapa teman yang pendeta yang pelayanan, banyak mengeluh, wah persembahan turun. Loh kenapa? Ya karena jemaat merasa di rumah itu bukan ibadah. Walaupun sudah dibikin streaming, jemaat merasa bahwa itu bukan ibadah di rumah itu. Hanya kebaktian biasa dengan keluarga seperti itu. Banyak orang berpikir bahwa ibadah itu ya datang ke gereja. Kalau di rumah itu bukan. Di rumah itu hanya persekutuan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa sih sebenarnya pengertian ibadah itu? Kalau kita melihat, saya mencoba mencari beberapa sumber. Misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ibadah itu dinyatakan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari pada ketaatan mengerjakan perintahnya dan juga menjauhi larangan. Jadi kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak hanya menyoroti ibadah itu sebagai seperti ini, tetapi ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, itulah ibadah kita. Kemudian kalau di Wikipedia disebutkan bahwa ibadah itu merupakan segala usaha lahir dan batin untuk melakukan sesuatu sesuai perintah agama yang dituruti oleh pemeluknya. Atau juga disebut upacara yang berhubungan dengan agama, misalnya seperti ini, itu ibadah. Nah, sementara Alkitab mengajarkan bahwa ibadah itu bukan sekedar mereka hanya datang ke bait Allah memuji dan memuliakan nama Allah. Tetapi kita melihat dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 27 misalnya, disebutkan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya ibadah itu tidak sekedar kita datang beribadah bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi ibadah juga itu adalah sesuatu perhatian, kepedulian yang kita berikan pada orang lain. Karena Tuhan telah terlebih dahulu peduli dengan kita. Sekalipun manusia berdosa, Tuhan sudah peduli kepada kita. Karena itu Tuhan ingin dalam ibadah kita, tidak hanya dalam kaitan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam kaitan hubungan kita dengan sesama. Itulah ibadah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat tujuan kita ibadah itu apa sih sebenarnya? Mengapa kita harus beribadah? Karena apakah kita beribadah tuh ya seperti orang lain ya, misalnya kalau orang muslim tuh ya mereka harus ke gereja ya, mereka harus ke masjid. Kemudian kalau orang orang Hindu tuh harus ke pura, kemudian orang Buddha tuh harus ke wihara. Apakah kita harus beribadah ke gereja itu? Ya karena kita orang Kristen kita harus beribadah. Apakah hanya sebatas itu? Ataukah kita hanya beribadah ke gereja tuh? Wah karena saya kan keturunan, ya orang tua saya memang pendeta, misalnya seperti saya, orang tua saya pendeta, maka saya wajib ke gereja. Atau orang tua saya itu majelis, maka saya harus ke gereja. Apakah seperti itu? Ibadah tentu saja, seperti saya katakan tadi, bukan hanya dipahami sebagai kegiatan atau upacara keagamaan saja, tetapi ibadah juga harus dipahami dengan tujuan sebagai sarana untuk memuji
dan memuliakan nama Tuhan, tetapi juga bukan sebatas itu saja. Bukan juga hanya mempertajam iman, tetapi pada dasarnya ibadah itu bertujuan sebagai ungkapan syukur kita akan karya keselamatan Allah yang dikaruniakan melalui dan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu ibadah kita lakukan dengan tujuan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu kita lakukan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan. Lalu berkaitan dengan tema kita, bagaimana agar ibadah itu bisa membawa pertumbuhan bagi kita? Ibadah yang seperti apa? Apakah kalau kita sudah datang ke gereja, maka disitulah kita bisa bertumbuh? Sehingga ketika kita 5 bulan ini beribadah di rumah, maka iman kita tidak bisa bertumbuh? Bukan demikian. Ibadah yang membawa pertumbuhan adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beribadah, baik ketika kita menyembah Tuhan, baik ketika kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, itu semua kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itulah ibadah yang diharapkan oleh Tuhan. Karena ketika Allah peduli dengan kita, ketika Allah memperhatikan kita, Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ibadah yang membawa pertumbuhan adalah ibadah yang dilakukan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beribadah bukan karena kita orang Kristen. Maka kita beribadah, baik itu di gereja ataupun kita melakukan sesuatu, memberikan perhatian, peduli, bukan karena kita orang Kristen, bukan. Tetapi kita melakukan itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu peduli kepada kita, mengasihi kita. Karena itu Tuhan juga ingin supaya kita setia. Kita tahu bahwa walaupun berulang kali umat Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi karya keselamatan Allah itu tidak berubah. Tuhan tidak, walaupun Tuhan beberapa kali dikatakan sempat murka karena kedegilan hati umatnya, tetapi ujung-ujungnya Tuhan tetap kembali menyatakan kasih-Nya. Ini berarti bahwa Allah itu setia untuk melakukan karyanya. Karena itu dalam ibadah kita, Tuhan ingin kita juga setia. Dan tentu saja kesetiaan itu tidak hanya kita wujudkan dengan kita ke gereja, saya setiap minggu akan hadir di gereja, akan beribadah. Bukan hanya itu, tiap hari mungkin saya akan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya itu, tetapi ibadah yang bawa pertumbuhan yang lainnya adalah dengan motivasi yang benar. Apa motivasi kita ketika kita beribadah pada Tuhan? Kalau motivasi kita, supaya dilihat orang, saya kan orang Kristen harus beribadah. Bapak Ibu, bukan itu motivasi kita. Motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan adalah seperti saya katakan tadi, ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan. Itulah yang mendorong kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena Allah sudah menyelamatkan kita dengan karyanya yang besar. Dan hari ini kita kembali diingatkan sebagai orang percaya untuk terus bertumbuh dalam karya keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan itu melalui ibadah. Karena itu marilah kita beribadah sungguh-sungguh, kita beribadah dengan setia dan juga dengan motivasi yang benar, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan berbagai karyanya, dan semakin membawa iman kita untuk terus bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Kita merenungkan kembali apa yang sudah kita baca dan kita dengarkan hari ini. Biar Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam karya keselamatan Allah melalui ibadah. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan betapa Tuhan ingin kami peduli di dalam kehidupan kami sebagai wujud dari ibadah kami Tuhan. Tidak hanya kami beribadah secara formal di gereja, tetapi dalam kehidupan kami pun Tuhan ingin kami juga boleh peduli kepada sesama kami. Karena itu Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami baca hari ini juga kami diingatkan untuk kami peduli kepada saudara-saudara kami, untuk menarik mereka kembali, untuk mengingatkan mereka ketika mereka melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan dan ikut beribadah muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami terus bertumbuh dalam karya keselamatan-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami naikkan doa ini, dan kami yakin Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini beralaskan nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pujian penutup, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera, dan arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan warta gereja. Namun warta gereja yang sepenuhnya akan disampaikan lewat grup WA di GKJTU Kinasih. Kemudian untuk pemberitahuan kaitannya dengan kebaktian minggu yang sudah kita mulai hari ini, undangan ini akan bersifat bergilir. Jadi
Yang belum berkesempatan untuk hari ini akan diberikan kesempatan pada minggu yang berikutnya. Meskipun juga tentunya di antara kita juga masih berkesempatan untuk hadir pula. Namun perlu kami beritahukan karena keterbatasan tempat ini, di sini kursi tersedia sekitar 42 kursi. Maka yang menghendaki ikut kebaktian mohon untuk memberitahu kepada Bapak Samuel selama memenuhi syarat protokol. Misalnya ya tidak sakit atau juga tidak membawa anak kecil ya dan sebagainya. Jadi yang menghendaki kebaktian di gereja mohon untuk menginformasikan kepada Mas Samuel. Sebaliknya juga bagi yang mendapatkan undangan tetapi karena berhalangan hadir untuk juga menginformasikan kepada Mas Samuel. Syukur tidak terlalu mepet. Artinya tidak mepet pada hari Minggu sehingga Mas Samuel bisa memberikan undangan itu kepada saudara kita yang lain supaya warga bisa mengikuti kebaktian ini secara maksimal. Kemudian bagi yang tidak dapat ikut kebaktian di gereja itu masih dapat beribadah secara luring. Artinya seperti biasa ya. Ya mungkin bingung kok ada istilah daring, luring. Ya daring itu dalam jaringan, itu langsung streaming misalnya. Jadi kalau ini pas kebaktian, kemudian yang lain bisa mengikuti di rumah siaran langsung, itu namanya daring. Kalau luring itu luar jaringan, jadi direkam. Di sini Mas Alex sedang merekam dan nanti akan diolah jam 5, mudah-mudahan sudah jadi. Itu nanti Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa kebaktian di sini bisa dibantu oleh anak-anak muda ya, anak-anaknya atau cucunya yang tidak gaptek tentunya bisa membantu untuk memutarkan kebaktian pada hari ini ke orang tua kita atau yang belum berkesempatan untuk hari ini. Kemudian untuk hari ini kebaktian sudah selesai, kita akan meninggalkan ruangan ini secara tertib. Mohon langsung saja kondur ya, pulang, tidak perlu ngobrol atau mampir kemana-mana, langsung aja pulang dengan aturan sebagai berikut. Yang paling ujung di sini Mas Ado ya, Mas Ado ini duluan, kemudian diikuti Mas Awan, diikuti Mas Nanta, terus jadi yang dekat dan jangan uyu-uyuan. Yang tadi datang di depan ini tentunya belakangan. Tapi selisihnya tidak sampai bermenit-menit lama ya. Jadi supaya tertib keluar pintunya di sana, kalau pintu masuk di situ. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera.
tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera.